Oke. Testing sekali dites langsung melenting. Jumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sadonyo sama Mbak siapa ini? Halo. Fenomenal. Mbak siapa namanya? Halo, assalamualaikum. Selamat malam teman-teman. Ketemu dengan saya Judi. Yes, Mbak Judi. Ini fenomenal sekali ya. Luar biasa. Kali ini saya pingin ngobrol untuk yang kedua kali ya. Untuk ngobrol yang kedua. Yang pertama ngobrol sendiri, yang kedua ngobrol dengan saya, dan sekarang saya ngobrol lagi. Kalau di tema yang pertama tentang human trafficking yang dilegalkan. Sekarang kita ingin mengulik, ingin bertanya di balik seorang wanita yang luar biasa ya. Luar biasa ya? Yombuh kuy. Soal itu kan penilaian persepsi masyarakat ya. Ya, saya yang menilai lah. Oh, begitu ya. Enggak perlu masyarakat yang jauh, yang deket aja. Saya tapi rada adem iki ya, Mas. Apa? Aku kademen. Apa gara-gara cidik aku. Alah. Jadi seperti itu, luar biasa. Dan berhubungan dengan Hari Ibu yang di tanggal 22 kemarin, saya sebenarnya ingin banyak menghadirkan para wanita-wanita yang super luar biasa, super duper yummy. Cuman yang mau diajak omong nggak ada. Yang mau Mbak Judi. Oke, langsung ke permasalahan ya. Mbak Judi. Siap. Seorang single parent. Ya. Seorang single parent. Aku pernah baca sih statusnya sampean bahwa semoga bukan status sampah ya. Enggak. Tidak ada hal yang sampah ketika kita bisa memahami. Buat saya gitu. Yap. Bukan sampah. Tapi justru apa yang ingin sampean statuskan di sana, di sosmed, saya ingin menggali lebih dalam. Wah, itu saya. Jadi rotok ndredeg ini. Jadi gini loh. Ke kata-kata janda. Nah, ya. Sampean itu ketika ada yang menganalogikan seorang janda itu begini-begini atau mengkonotasikan seorang janda itu begini, itu sajane apa sih, Mbak? Dalam benak sampean, kenapa janda itu nggak boleh? Wah, dipikir yang begini, yang begitu, dan seharusnya piye? Ya, gini. Sebetulnya janda ataupun duda ataupun apapun campur itu bahasa Jawa ya gak apa-apa. Ora apa-apa wis. Nah, iki kan anu konten-konten rada-rada. Iya, itu aku pengennya gitu, Mbak. Ya, ojo sepaneng. Ya. Betul. Jadi gini, untuk kata sebutan janda itu menurut saya itu sebetulnya sama aja seperti dengan sebutan duda, gadis, perawan, jejaka, itu sama, itu hanya sebuah sebutan. Betul. Yap. Tetapi untuk masyarakat kita, masyarakat Indonesia, ini Swiss kadung ya, sudah kadung. Sudah kadung itu berarti sudah terlanjur mengkonotasikan atau mendeskripsikan bahwa janda itu adalah seorang perempuan yang dalam tanda kutip negatif. Padahal kalau kita lihat dengan jelas di sekeliling kita bagaimana kehidupan janda-janda itu, sebetulnya itu kontradiksi ya, artinya berseberangan gitu. Karena gini, di masyarakat kita perempuan yang memilih untuk menjadi janda itu sebetulnya bukan sebuah pilihan, tapi karena sebuah keadaan. Dan yang banyak terjadi di masyarakat kita itu adalah bahwa ketika perempuan itu memilih untuk berpisah atau bercerai, itu justru malah mereka itu dibebankan tanggung jawab. Ini saya dalam tanda kutip lagi dibebankan ya, karena kebanyakan perempuan yang bercerai itu justru memiliki tanggung jawab yang lebih dibandingkan ketika dia masih bersuami. Gak bertanya kenapa begitu? Iya. Jadi lebih ke arah beban itu ke seorang wanita. Ketika dia masih bersuami, beban terutama ya, beban terbesar itu adalah di ekonomi dan tanggung jawab ya. Itu biasanya ketika dia masih bersuami itu ada di pundak seorang suami. Harusnya. Nah, tetapi ketika dia bercerai, tanggung jawab itu mutlak sepenuhnya ada di perempuan. Dalam hal ini si janda ini gitu loh. Sangat jarang, memang tidak semua ya Mas Sandro. Nanti aku dikeroyok para duda ya. Ini opini pendapat. Ini di konten saya, yang dikeroyok saya, silahkan.
Jadi gini, hampir kalau kita pakai prosentase ya, dari 100% janda gitu ya, hampir yang 90% ini yang memikul tanggung jawab itu. Yes. Sangat jarang sekali laki-laki ketika dia bercerai itu akan memiliki tanggung jawab yang sama atau mungkin lebih besar dari si perempuannya gitu. Banyak sekali perempuan ketika dia menjadi janda, dia otomatis harus memikirkan bagaimana kehidupan dia dan anak-anaknya. Tidak hanya kehidupan dalam hal makan, tempat tinggal, tapi juga masa depan. Banyak laki-laki yang ketika dia bercerai, wis kono bodoh-bodoh gitu ya, nggak melihat anakku nanti bagaimana, apakah anakku bisa makan, bagaimana sekolahnya itu sangat jarang. Ada memang yang laki-laki ada, seperti tidak itu, tidak tapi tidak banyak. general, tapi Ya, tidak nah, sebanyak perempuan. Betul. Nah, itu yang Siap, membuat siap. saya merasa harus harus meluruskan, karena konotasi yang sudah sampai di masyarakat, janda itu perempuan genit, penggoda laki-laki. Oh ya. Iya toh? Ya, merebut Ya, suami. merebut suami atau mungkin Pelakor. yang di samping itu konotasi kan sering banget kita dengar awas ada janda lewat begini-gini, konotasinya tuh jelek sekali gitu loh. Padahal janda-janda kita lihat lah Mas di sini ya, PMI Hong Kong itu mayoritas perempuan dan hampir sebagian besar adalah janda. Ada mungkin yang seperti itu, yang genit dan sebagainya. Tetapi kalau kita main persentase lagi tuh, yang memiliki etika adab yang lebih terhormat tuh banyak. Lebih Mas. banyak dibandingkan yang negatif. Jadi kita kayak nggak terima aja ya. Emang bener ya, emang bener peribahasa karena nila setitik rusak susu sebelah ya begini nih. Tapi kita kan nggak bisa harus digepuk rata lah gitu loh. Gitu kenapa saya nggak begitu suka gitu kalau ada orang yang melecehkan kata-kata itu gitu loh. Yang menggunakan kata-kata janda untuk Ya, dianotasikan hal yang negatif. Betul. Jadi pada prinsipnya seperti itu, jangan digeneralisasi. Benar. Jadi relatif aja. Ya. Karena kadang-kadang menurut saya juga dalam bersosial media itu ada yang bisa bijak menyikapi, ada yang belum siap. Ya. Jadinya ya itu tadi, makanya kadang-kadang segala sesuatu ketika dia membenci satu orang, Ya. kemudian nyetatus, Ya. begitu nyetatus sing gak melok-melok terus jadi koncone ngerasa agak tersindir. Nah, artinya kan baper toh. Nah, jadi kalau di sosial media kayak di Hongkong ini nggak usah baper. Ketemu sama saya, ayo kita speak up. Nah, itu Sebetulnya lebih enak gitu. Main medsos itu gampang sih. Siap. Gampangnya begini, status apapun yang orang buat, sepanjang itu nggak menyebutkan nama saya, nama So kita, fine. ya kan? Ya, kan, nggak ngetak atau mention, Ya. wes rasa baper ruwet Mas, kesel. Nek baper ditutup Capek. aja medsos. Rasa dolanan medsos. Luar biasa. Iya. Itu statement janda. Kenapa? Tolong yang di luar sana kalau menganalisa seorang janda jangan digeneralisir. Tapi gini Mas, saya lebih pegel lagi kalau mungkin laki-laki yang menganalisa janda seperti itu ya mungkin ya marah gitu ya. Tapi ya piye ya. Batasnya, aku tapi- nggak bisa mengatur cara berpikirnya orang. Ya, Oke. tapi yang lebih marah, lebih mangkel lagi bikin saya rada-rada gimana ya? Kalau yang memikirkan atau mendiskreditkan janda itu perempuan juga gitu loh. Oh, ya. Sesama kaumnya, kaum. jangan saling mendahului. Ya. Paham. Rata-rata kadang-kadang ya mungkin dia merasa punya suami kali ya. Ya, oke lah. Padahal gini, ketika kita menghakimi orang lain, dikembalikan ke diri sendiri. Kalau misal saya yang seperti itu, kira-kira saya sanggup nggak sih, gitu ya? Iya, Kalau iya. saya ada di posisi itu, posisi janda itu dengan beban tanggung jawab anak, masa depan anak, keluarga, saudara mungkin ya, Siap. diri sendiri. Saya mampu nggak ya? Gitu loh. Bijak sekali Mbak, luar biasa. Hidup para janda. Oke. Luar biasa ya. Enggak kalau saya ya menurut saya ini obrolan yang menarik buat saya kembali lagi. Makanya saya harus hadirkan orang-orang yang seperti ini. Oke, itu Janda. perjandaan. Saya
Pertanyaan lagi. Jadi Saya rotok panas iki. jadi tentang janda. Saya punya pertanyaan lagi tentang Siap. apa namanya masalah yang di sosial media. Kita tahu sih di Hong Kong kan ada perwakilan kantor lembaga yang diakui oleh negara Indonesia yang ada perwakilannya di Hong Kong. Saya nggak mau sebutin secara implisit, waduh. Saya sebutin aja ya lembaga Ya bukan depan perwakilan pemerintah. Lurus nih masalah engko sampean. Kantor Jalan Kenswick aja lah. Ya salah meneh. Salah meneh ya. Lekton niku. Oh, Lekton ya. Kantor di Lekton gitu lah, enak kan? Iya. Jadi kan harus diluruskan. Iya, bener. Nah, itu yang mau Iya. Kenswick sing sebelah kono. Iya. Kantornya as lah lihat. Mentang-mentang. Ya biar. Jadi oke. Leighton Road ya, kantor di depan Leighton Road perwakilan negara pemerintah kita ya. Jadi mereka punya lembaga juga, punya sosial media juga untuk menginformasikan dan segala sesuatu. Saya sering melihat sebuah statement atau pernyataan sampean di sosial media bahwa info-info yang dianggap belum begitu jelas, sehingga sampean mencoba untuk memberikan penjelasan. Bukan berarti menganggap bahwa kabeh iki gak ngerti, bukan. Tetapi hanya ingin memperjelas, mempertegas apa sih sebenarnya maksudnya kan kayak gitu. Nah, sekarang kenapa sampean melakukan itu gitu loh? Gini, sebelumnya saya hanya ingin meluruskan, kalau selama ini ada yang berpikiran, wah judi sok judi sok tahu, judi sok pinter, gue sering itu ya. Oke, terus nah, aja. ini kebenaran ini sekalian tak jelaskan gitu ya. Ya, sampean ngomong seneng aku. Jadi gini, kenapa saya sering sekali mengupdate status yang menginfokan tentang apapun yang di-share oleh pihak perwakilan pemerintah. Yang kemudian dianggap seperti tadi Mas Sandro bilang saya menjelaskan gitu ya. Itu sebetulnya gini Mas, karena saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan dari teman-teman melalui inbox lah, melalui Facebook saya di kolom komentar atau melalui WhatsApp saya yang menanyakan, Mbak Judi aku begini-begini itu baiknya gimana, Mbak Judi saya begini baiknya gimana gitu kan. Jadi menurut saya daripada jawab satu-satu, daripada saya menjawab satu persatu, terus kadang-kadang nyuwun sewu, itu banyak sekali yang tertutup ya. Mereka kadang WhatsApp saya dari tanggal berapa, saya baru bisa buka tanggal berapa karena banyak WhatsApp atau banyak inbox yang masuk. Kan juga nggak enak, siapa tahu mereka urgent kan gitu ya. Yes. Jadi saya punya inisiatif untuk apa ya, menjelaskan di medsos. Ya, di sosial media kita supaya bisa dibaca, dikonsumsi oleh semakin banyak. Siapapun yang membutuhkan itu bisa saya bisa dilihat. Kebetulan kan memang saya selalu tak publik ya, untuk informasi-informasi itu. Tapi dengan catatan setiap pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman ke saya itu selalu saya tanyakan terlebih dahulu. Di cross check ulang. Iya, kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kantor pemerintah. Berarti ada akses ya? Ada. Yes, ada akses. Sip. Jadi itu kenapa saya berani untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci karena memang sumbernya sudah jelas. Selalu ingat teman-teman, saya tidak akan pernah memberikan informasi yang sifatnya hoax, apalagi jarene katanya dan sebagainya. Pasti saya akan selalu berikan informasi dari sumber yang terpercaya yang resmi itu. Sebetulnya awalnya dari situ. Jadi apa yang saya sampaikan itu satu ya, karena ada banyaknya pertanyaan dan nggak mungkin saya jawab satu persatu. Kemudian yang kedua pasti saya selalu cross check dulu, Pak ini bagaimana, ada pertanyaan seperti ini gitu loh ya. Jadi kan jawabannya sudah sudah relevan gitu, valid gitu. A1 baru saya berani untuk cross check dengan gaya bahasa saya membawa yang lebih mudah untuk dipahami teman-teman.
teman-teman seperti itu. Mas Karena Andro. sampean bagian dari teman-teman juga, Ya, salah betul. satunya. Karena gini, pemikiran saya yang berikutnya adalah begini. Kalau misal teman-teman tidak tahu dan tidak paham tentang apapun itu, tentang kebijakan lah, tentang peraturan, dan kemudian mereka terganjal oleh suatu persoalan karena ketidaktahuannya itu, kan gimana ya? Sementara kita tahu kok kita diem aja, gitu loh. Ya. Nah, seperti itu sebetulnya, itu- lebih meminimalir ya. Nah, itu hal yang menurut saya lurus. Jadi lebih baik saya langsung bertanya ke orangnya. Ya. Karena memang benar-benar terkadang orang mempertanyakan bahwa kok statementnya sedemikian rupa, infonya itu didapat dari mana terkadang, karena mereka hanya melihat permukaan statementnya, tapi tidak mengetahui bahwa ketika statement sampai naikkan itu ada dasarnya. Nah, itu tadi ya, itu loh. Gini loh Mas Andro, Betul, kenapa? Sebetulnya gini, saya udah sering banyak mendengar teman-teman, Mbak Judi itu dapat dari mana info begini-begini gitu ya. Gini, kan saya menghargai yang namanya kode etik. Yes. Setiap saya bertanya kepada perwakilan pemerintah kita, nggak mungkin kan saya screenshot, I know. saya share, nggak mungkin. I know, Karena I know, itu I know. gini, itu sudah satu melanggar privacy, betul kan? Dan nantinya akan digunakan senjata untuk balik menyerang. Nah. Kan, loh, ini pernyataanmu kan. Nah, oke. Jadi gini, saya lebih ke apa ya? Yang penting menurut saya gini, yang penting saya sudah bertanya dan ada bukti pertanyaan, ada bukti jawabannya. Kembali saya rangkum saya dalam share kalimat. lagi, tapi sebetulnya gini, saya izin dulu, Pak. Ini boleh nggak saya share? Pasti saya selalu begitu. Pak, ini boleh nggak saya share? Bu, boleh nggak ini saya share? Oh ya silakan Mbak. Jadi gini, baru saya gitu dengan gaya bahasa saya. Yang penting kan poinnya kena di situ. Dan saya tidak melanggar undang-undang ITE atau privacy. Tidak gitu dong. Iya, seperti itu loh Mas Andro. Ya. Buju saya datang soalnya ngelihat. Jadi, jadi seperti itu. Jadi seperti itu, bahwasannya kenapa melakukan hal semacam itu dan memang harus mengkonfirmasi ulang, kemudian Cek-recek ya. meminta izin juga, apakah boleh saya menyampaikan dengan tata cara saya dan gaya bahasa saya. Oh, berarti memang ada akses ke sananya. Oke. Dan memang sebenarnya menurut saya perwakilan sebuah lembaga itu memang bukan lembaga. Oh iya, perwakilan pemerintah. Ya. Aku soalnya nggak tahu. Kalau panas sih gitu. Kalau kata-kata pemerintah itu nggak terlalu familiar ya. Wakil dari pemerintah ya. Kalau wakil dari pemerintah memang selalu punya jubir. Jadi bukan pemerintah sendiri yang ngomong, selalu ada jubirnya. Nah, seperti itu. Nah, di jubir yang ada di sini pun sebenarnya juga sudah ada. Dan mewakili melalui sosial media itu. Nah, ketika pemahaman itu belum sempurna untuk mereka pahami, akhirnya orang-orang yang seperti sampean merasa aku perlu untuk memberikan penjelasan yang dengan gaya bahasaku agar teman-teman yang bertanya kepada sampean terwakili jawabannya dari situ kan. Iya, intinya sebetulnya karena adanya pertanyaan, bukan kayak saya serta-merta aku langsung ini. Enggak, karena itu tadi ya. Takutnya persepsinya orang Mbak Judi ini jadi jubirnya, jadi kemarin pernah ada kalimat mengatakan kayak corongnya ya lah. Sejak kapan saya jadi corong? Kalimatnya terlalu negatif ya. Jadi gini, bukan karena ada pengumuman yang mungkin sifatnya masih belum jelas gitu ya. Kemudian karena bahasanya pakem ya, bahasanya baku. Bahasa baku bukan bahasa gaul gitu ya. Bahasa Indonesia yang baku. Sama menyesuaikan deh Mas. Iya, sama. Soalnya di Hong Kong kadang informasi resmi itu kita memahaminya agak susah, ambigu gitu kan. Pelan-pelan gitu kan. Karena bahasa pemerintahan itu harus benar-benar EYD. Tapi saya kembali lagi ya, saya itu nggak serta-merta ada pengumuman begini terus saya coba, nggak. Itu kembali lagi seperti tadi saya sampaikan di awal. Ada step-stepnya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang bertanya. Jadi menurut saya ternyata pengumuman itu masih belum bisa dipahami sama teman-teman gitu kan ya. Nah gitu. Nah, saran saya sih sama teman-teman semuanya, sebaiknya begini, ketika kita mendapatkan informasi dari
fanspage-nya perwakilan pemerintah Pemerintah tadi, ya, betul. kemudian masih belum paham, sebaiknya tanyakan dulu. Kan di situ ada kolom inbox ya. Ya, ada. Ada, silakan ditanyakan. Kalau teman-teman ada yang butuh akses untuk sampai ke sana, silakan bisa hubungi saya, nanti saya kasih. Mungkin ada yang urgent kan ya. Ya. Ada kan ada ini apa namanya? Sakit kanker otak, terus meninggal dan belum terdetek. Jadi kayak kemarin yang nganter ke bandara tuh. Oh ya. Aku nonton loh. Nonton ya. Oh iya, saya selalu makanya tak ajak ngobrol. Jadi seperti itu, sebaiknya gini, jangan bertanya kepada orang yang tidak tahu, ya toh. Jangan bertanya kepada, apalagi mempercayai yang namanya jarene katanya. Ya. Itu kan di fanspage itu kan ada kolom inbox, bisa bertanya ke inbox. Kalau misalkan Mbak Judi di inbox lama dibales gitu ya, Ya. Karena itu kan mereka pakai mesin ya. Ya. Jadi bolehlah kalau misalkan Mbak Jud, saya mau minta tolong nih, saya urgent nih gitu ya. Tolong dong teruskan ke sana, saya kasih nomornya, silakan. Lagi pula kan di fanspage itu kan ada nomor hotline ya. Siap, itu kan bisa juga dihubungi gitu loh. Jadi kalau permasalahannya bahwa tidak fast respon atau semuanya ya mohon dipaklumi karena di sosial media itu tidak 24 jam mereka kerjakan. Betul. Jadi stafnya nanti bisa ada step berangkat pagi, terus mana yang harus dijawab, diwakili karena jumlahnya kan banyak. Kalau yang inbox 1000 kan ya balasnya rada setengah. Oh, iya. Saya pernah jadi pegawai kayak gitu juga. Nah, jadi gini, kalau misalkan yang benar-benar bisa keluar gitu, silakan, kan ada ruang pengaduan ya. Datang saja langsung, malah langsung ditanggapi saat itu juga, kan begitu. Sebetulnya ada gini loh, jangan antipati lah, mau gimana pun juga kita sebelnya, itu mereka kantor perwakilan kita. Kalau kita ada apa-apa juga kan siapa yang mengurusin kita kalau bukan mereka. Gitu, janganlah antipati. Kalau mereka punya, ini sorry ya, ini kita agak-agak melenceng nih Mas Sandro ya. Nggak apa-apa, dipelencengin yang jauh juga boleh kok. Saya Wallace. Jadi gini, saya di sini bukan membela mereka, membela kantor perwakilan tadi ya, bukan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada, saya hanya mencoba meluruskan aja. Jadi kalau mereka ada salah, ya mereka kan manusia juga, ada salah, ada plus, ada minusnya ya. Kalau ada minusnya, ya tinggal disampaikan, kan di sana ada kolom kotak untuk apa namanya, kritik dan saran, krisan. Ya tinggal tulis di situ, nggak perlu kita harus teriak-teriak atau gimana gitu kan ya. Tulis di situ, masukin amplopnya. Kritiknya bagaimana? Tapi kalau menurut saya, kritik yang baik disertakan solusi gitu. Itu dong. Saran secara pribadi. Ya. Jadi ketika mengkritik diberikan solusi. Oke. Gak bisa dong kita ngeritik, Mas Sandro orangnya begini. Lah cuman begitu doang. Kita nggak ngasih saran. Harusnya Mas Sandro tuh begini, biar agak kelihatan begini, kan gitu loh Mas. Sip, mantap. Gitu. Mantap. Jadi hal-hal seperti itu ya. Jadi sudah mendapatkan pencerahan. Jadi kalau toh pun ada hal yang ingin disampaikan terhadap sebuah kebijakan juga disampaikan. Ada tempatnya, ada ruangnya. Jadi jangan menjadikan kasakusuk di belakang atau apalagi membicarakan hal-hal yang di luar sana yang tidak pada semestinya. Kita gitu ya? Pekerja migran Indonesia ya bicarakanlah tentang kita aja lah gitu ya. Urusan di luar masalah PMI itu kan bisa ono sing ngurusi gitu loh Mas. Jadi harapannya seperti itu ya. Itulah. Ataupun perbaikan, saran-saran atau apa boleh ada tempatnya. Ada, semua ada. Orang saya lihat juga sekarang lebih baik ya daripada yang dulu-dulu ya. Sekarang lebih baik ya? Lebih baik lah, jelas lebih baik. Nggak mungkin tambah maju, tambah tahun gitu. Masa tambah mundur? Apalagi zaman-zaman sekarang ibaratnya medsos itu lebih kejam dari segala-galanya. Apalagi mulut deterjen ya. Lebih berbusa-busa. Oke, jadi beberapa perkembangan semakin hari ini semakin memberikan dampak yang positif ya. Kalau yang saya rasakan sih seperti itu ya. Lebih positif. Oke, aku juga ini satu hal ingin juga mencoba berdiskusi menurut sampean ya. Terlepas tapi karena sampean punya akses ya mudah-mudahan nanti ada hal yang bisa dan ditonton sih, aku nggak ngerti, tapi harapannya sempat dilirik lah, gak ditonton, dilirik apa sih Sandro ngomong apa sih, harapan itu juga ada di sana juga sih karena speak up gini. Tes COVID kembali lagi kan, pulang ke Indonesia itu
ada tes COVID ya. Selama Ya. ini teman-teman ketika pulang kan di Indonesia diberikan semuanya secara gratis. Tetapi pasti ada tenggang waktu untuk tinggal, ya kan? Maksudnya? Nah mereka kan harus dites dulu. Habis dites dulu, ditunggu. Yang akan pulang ke Indonesia? Ya, yang kalau yang sudah nyampe di Indonesia, yang sudah nyampe, yang tidak membawa surat. Oh iya, yang tidak yang di membawa Wisma surat. Atlet itu. Ya, ya. kan ada ditunggu di situ sudah disiapin semuanya Ya, dan so fine. Tetapi setidaknya kan ada 2-3 hari yang harus mereka relakan waktunya gitu ya. Jadi kan ini ketika cuti ya Mbak. Nah, ketika pulangnya itu cuti, maka COVID ini benar-benar disaster atau bencana yang tidak kita inginkan. Force major kalau dalam bahasa Jawa ya, force major. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita duga. Aku cuman bertanya atau berdiskusi sama sampean, kira-kiranya ketika di sini kan ada tes yang 50 Hongkong dolar tuh yang di rumah sakit umum atau mungkin sekarang bawaan gratis kan? Tetapi untuk lampiran untuk bahwa dinyatakan negatif itu kan dia cuman by WhatsApp kan, by SMS. Laporannya hanya seperti itu. Nah, aku ya nggak tahu ya, karena itu sudah dan itu gratis dengan lembaga pemerintah Hong Kong yang terpercaya juga. Setidaknya aku nggak ngerti ya, apakah bisa diteruskan di KJRI, kemudian KJRI mengeluarkan, kata-kata saya harus ya cut ya, perwakilan pemerintah yang ada di Hong Kong itu memberikan bahwa anak ini tertera nama ini itu sudah melakukan dengan hasil tes, bisa disertakan SMS-nya tadi, dan ini ada capnya dari lembaga perwakilan pemerintah RI, sehingga nanti ketika pulang itu tidak perlu diadakan kembali, tetapi kembali lagi ada persyaratan-persyaratan, tidak boleh lebih dari 2 hari, 3 hari atau apapun lah prosedur itu. Apakah tidak dilakukan bisa seperti itu? Karena mengingat ketika mereka harus cek di mana cek itu angka dan nilainya bisa mencapai 200, 600, bahkan 800. Ada yang sampai 200 ternyata nggak ada hasilnya, terus nyampe di Jakarta tidak diterima. Itu kan dia harus mengeluarkan lagi gitu loh angka. Nah, apakah menurut sampean gitu loh, tidak itu jadi bagian perencanaan dari mereka atau apapun lah ya, kira-kira bagaimana? Boleh ditanggapi? Kalau menurut saya gini kan, untuk cek gratis ini kan kayaknya baru kemarin. Dulu udah pernah ya kan, tapi kan dulu hasilnya melalui surat. Yang dulu pernah gratis juga kan, cek COVID dulu yang pertama, itu kan hasil melalui surat. Nah, kalau yang cek yang gratis yang kedua kan kayaknya baru kemarin ya, belum lama. Yang hasilnya lewat SMS, ya kan belum lama. Jadi kalau untuk pertanyaan Mas Sandro, apakah bisa? Ya, itu nanti kan perlu kita bicarakan atau kita sampaikan ke pihak pemerintah kan ya. Nanti saya coba tanyakan kira-kira bagaimana gitu ya. Tapi kalau menurut saya, menurut pribadi ya, menurut di luar mereka belum dulu. Jangan, saya nggak berani, itu bukan kewenangan saya. Kan tadi kan saya sampaikan, nanti akan saya coba tanyakan bagaimana gitu kan. Nah, kalau menurut saya pribadi ya seharusnya ada gitu. Menurut sampean ya? Menurut saya pribadi berarti seharusnya ada gitu. Pemikiran saya sama pemikiran sampean bolehlah, bisa, tinggal nanti coba kita usulkan, coba kita sampaikan bagaimana kebijakan mereka terhadap hal yang kita bicarakan. Karena gini kan, surat itu ya, SMS apa hasilnya itu kan sudah dari lembaga atau di wilayah resmi yang sudah diakui di Hong Kong. Betul. Seharusnya kan apapun itu kalau sudah diakui oleh pemerintah Hong Kong, seharusnya juga bisa diakui oleh pemerintah kita, pemerintah gitu kita. Kan. Fix. Oke, berarti itu kita berarti seide, karena kita nggak ngerti ya Mbak, ini sampai kapan. Satu, terus mereka banyak yang tertunda masa cutinya ketika pulang ke Indonesia dengan berbagai macam syarat gitu loh, sehingga yang jatahnya cuma 2 minggu ya istilahnya juga nggak akan ada. Ya, jadi harapannya ketika ada satu hal yang bisa kita usulkan dan perwakilan pemerintah itu bisa mengakomodir itu, mereka akan ngerasa bahwa wah berarti ya ini hanya salah satu sisi, di samping kemudahan-kemudahan yang lain. Harapannya sih saya cuman kemarin salah satunya kepingin ngajak ngomong sama sampean itu termasuk hal ini, karena ini
tahu sampai kapan, Iya. dan hampir setiap hari kan ada yang pulang. Kalau yang di COVID pertama sih nggak ada masalah ya, karena resultnya itu kan udah pakai Kertas, kertas. yes. Yang ada masalah kan yang sekarang nih, karena yes. resultnya kan keluarnya SMS. SMS Iya, ya di nomor. kan. Nah, dan ini kan belum lama ya, baru Betul, kemarin. betul. Jadi ya untuk kebijakannya bagaimana itu bukan wewenang kita, Ya, tapi kita pasti. coba untuk menyampaikan. Oh, keinginannya kita tuh begini, gitu kan? Kita coba sampaikan nanti gimana tanggapannya, apakah bisa dimungkinkan untuk Siap, dibuatkan siap. versi cetaknya oleh Siap, pemerintah siap. kita untuk diteruskan ke BP2MI yang ada di Indonesia, Bandara, di bandara, Suta, ya kan, ABCD. dengan satgas yang ada di sana, Yes, satgas yes. COVID yang Dikoordinasikan. Siap. Iya, begitu. Yes, jadi sebenarnya di situ yang menjadi keresahan saya yang sebenarnya ya kalau dipikir ya nggak ada urusan ya. Ya. Menurut saya nggak ada urusan, tapi saya menganggap bahwa ketika membicarakan hal yang baik, kenapa nggak kita suarakan Ya. dengan cara yang benar, Ya. di jalur yang tepat, Nah, dan nggak perlu kasakusuk ABCD bla 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 bla, langsung saja. Ini saya garis bawahi nih kalimatnya Mas Sandro untuk teman-teman semuanya. Kita gunakan medsos kita dengan baik, ya toh. Kalau punya keluhan, punya permasalahan, kita bicarakan dengan jalan yang baik, gitu ya. Kita punya akses ke sana. Kalau teman-teman akses ke mana? Lah kan ada fanpage-nya, ada komenan, ada semuanya ya. Ada komennya. Sampaikan ke sana, nggak perlu kita bikin ribut di Luar sana. Ya, apalagi sampai di grup-grup. Gini loh, saya kadang bingungnya Ya. begini. Untuk masalah kita, ini kan masalah warga kita gitu ya. Di ibaratnya kita share sendiri, kita kasih unjuk sendiri nih loh masalah kita. Mbok ya di-keep aja. Bicara dengan baik, sampaikan dengan baik. Nggak perlu kita teriak ke sana, apalagi kalau itu hanya sebuah berita yang belum jelas kebenarannya gitu loh Mas Sandro. Siap. Nah, makanya terkadang juga ya sekarang sosial media ya, ajang untuk kita ngomong itu sudah banyak sekali. Tetapi kembali lagi bahwa sosial media itu tergantung dari yang punya Ya. cara berpikirnya bagaimana, seperti apa, sehingga bisa nggak disesuaikan. Jadi kita mau berkata-kata, kita mau membuat statement atau mau membuat sebuah kesimpulan, itu harus punya dasar, Dipikirkan lagi baik buruknya, konsekuensinya. Apalagi kita punya yang namanya undang-undang ITE, ya toh. Ya. Kita harus bisa mengkondisikan itulah. Jangan sampai gara-gara keisengan kita mungkin ya, terus kita punya masalah baru dengan hal-hal yang kayak gitu. Kalau ya nggak lucu lah. Kalau saya sih sebenarnya kalau ngelihat ITE itu ketika dilakukannya secara tegas, penuh penjaranya yang jelas. Oh jelas, iya memang. Makanya dengan sendirinya kita memfilter, karena ketika ada apa yang kita sampaikan ada pihak yang tidak suka, dan itu sudah nama, itu sudah sesuatu yang secara langsung ditujukan, tidak ada bukti, data, dan fakta, lah itu yang akan jadi masalah. Tetapi rata-rata bahwa kita tidak menyadari akan hal itu. Ya. Sebenarnya kalau saya lebih ke arah bukan ke UU ITE-nya, Sebenarnya ke moralnya. Nah, kalau saya lebih Ke bahwa moralnya. pembicaraan kita atau omongan kita atau status kita atau statement kita itu akan membuat Stigma dari diri kita sendiri. membuat kegaduhan enggak, atau membuat sesuatu, kecuali memang dia pingin ada sensasi, karena dengan sensasi itu menjadikan dia lebih terkenal, atau dengan sensasi itu bisa rezekinya tambah banyak, ya kan ada juga. Jadi gini, kalau menurut saya gini, undang-undang ITE itu kan hanya apa ya, backgroundnya ya. Iyalah. Tapi menurut saya gini Mas Sandro, hukuman moral itu lebih kejam ya. Kenapa saya bilang hukuman moral lebih kejam? Orang yang kerap mengunggah status dengan yang tidak baik, artinya yang kontroversi tanpa dasar gitu ya, yang tadi jenengan bilang mungkin sekedar sensasi dan sebagainya, secara otomatis orang akan memberikan stigma jelek ke dia. Itu lebih berat loh. Karena gini, stigma itu
akan sangat sulit diperbaiki. Ya, cap ya. Iya. Nah, nek wis dicap, Nah, repot ya. itu lebih berat ya, menurut saya loh, lebih berat daripada sekedar hukuman undang-undang ITE. Undang-undang ITE kalau diterapkan benar paling masuk penjara, selesai, keluar ya udah selesai. Iya toh? Iya. Tapi kalau stigma, aduh mbok sampai mati orangnya, itu stigmanya itu akan ngikut gitu loh Mas. Berarti sebenarnya sosial media itu etalase atau brand dari diri kita sendiri. Nah, apa yang kita sampaikan yaitu diri kita. Betul, kalau kita betul. menyampaikan hal sering banget atau mengunggah hal yang buruk, maka ya kuwi dirimu itu loh, gitu loh. Nah, orang akan ngecap, Iya. wah tukang ini, tukang Iya, ini, tukang unu. iya, gitu loh. Mantap. Jadi luar biasa ya diskusi malam hari ini. Dan saya senang untuk kehadiran yang 2 kali. Jadi yang pertama, keresahan kegelisahan saya sudah tersampaikan. Terlepas nanti ada tindak lanjut, itu sudah bukan menjadi urusan saya. Setidaknya kita sudah menyampaikan. Nah, betul. Jadi itu juga karena dalam apapun ya, kita tidak bisa mengendalikan apa yang dipikirkan orang. Kalau saya sih seperti nggak itu. bisa kita memaksa orang apa yang kita pikirkan. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita berikan porsi penghargaan atau penghormatan atau penilaian, di mana bahwa yang penting kita itu sudah speak up. Kalau saya sudah speak up, dan speak up saya tidak hal-hal yang diskredit atau menjelekkan atau hal itu. Makanya seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan itu bisa bermanfaat. Boleh pesan terakhir, atau bukan pesan terakhir ya, kata penutup aja lah. Kalau pesan terakhir, hal yang ingin disampaikan sama Mbak Judy buat penonton saya. Ini sekali lagi yang menonton saya. Jadi biar juga mereka juga dapat sesuatu yang bagus dari seorang Mbak Judy. Monggo. Saya hanya akan berbicara untuk teman-teman pekerja migran Indonesia. Saya tidak akan berbicara di luar ini ya, karena saya juga pekerja migran Indonesia. Karena berbicara di luar konteks sebagai PMI itu udah bukan ranah saya. Jadi untuk teman-teman PMI di Hong Kong terutama, dan dimanapun di negara penempatan manapun, mari kita bijaksana dalam menggunakan medsos. Apabila teman-teman mendapatkan atau mengalami kesulitan atau mendapatkan masalah atau mungkin kurang jelas dengan informasi apapun yang disampaikan oleh perwakilan pemerintah, bisa langsung ditanyakan kepada perwakilan pemerintah. Pasti di semua negara penempatan kan ada. Betul. Ya, bisa disampaikan langsung. Mereka punya fanpage, punya inbox. Kalau memang butuh yang urgent, butuh akses masuk ke sana, silakan bisa datangkan. Perwakilan pemerintah buka setiap hari, ada ruang pengaduan, ada hotline-nya juga. Kalau masih belum puas juga, butuh nomor yang bisa benar-benar langsung masuk ke sana, boleh silakan hubungi saya, nanti saya coba teruskan. Ada informasi apapun atau kurang pahaman apapun, silakan bertanya teman-teman. Sekali lagi bertanya ya, bertanya kepada orang yang benar, yang tepat. Jangan bertanya kepada teman yang mereka tidak mengerti apa-apa, karena nanti justru informasi yang sampai ke jenengan semua tidak sesuai, tidak valid. Gitu. Sekali lagi, kalau teman-teman mengalami masalah, baik masalah pekerjaan atau masalah hukum atau masalah apapun, jangan pernah malu untuk bertanya dan gunakan medsos dengan baik. Karena apa yang disampaikan oleh panjenengan semua di medsos panjenengan itulah pencerminan dari diri panjenengan sendiri. Smart ya, yang cerdas, kita jadi PMI yang cerdas agar kita bisa lebih berdikdaya, lebih bisa dihargai. Seperti itu Mas Sandro. Mantap. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang menjadi masalah buat teman-teman bisa terselesaikan. Amin. Dan apa yang menjadi kegalauan, kegelisahan atau segala sesuatu, unek-unek yang ingin disampaikan, mereka sudah semakin memahami kemana dan harus bagaimana dan betul, seperti apa dalam menyikapi setiap sebuah problem dan masalah. Betul. Terima kasih semuanya. Mbak Judy juga selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.